Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yakni Bapak Khalid ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang perencanaan jaringan irigasi. Baik, sebelum kita mulai untuk presentasi pada pagi hari ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yakni saya sendiri lalu Hendra Gunawan, selanjutnya Mas Tony dan Muhammad Khairul Tamimi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini dengan marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mas Fulwatoni untuk membacakan materi yang pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi irigasi. Di sini ada berapa definisi irigasi? Yang pertama, satu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Definisi irigasi. Jaringan irigasi, saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan penyediaan, pembangunan, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Yang pertama itu jaringan irigasi tersier, yakni jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, box tester, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Next. Jaringan irigasi primer. Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi sekunder. Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Di sini ada beberapa kegunaan irigasi, yakni memasok kebutuhan air tanam, menjamin ketersediaan air, menurunkan suhu tanah, mengurangi kerusakan akibat force, melunakkan lapis keras pada saat pengelolaan tanah, mengambil air dari sumber, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman, mengukur dan mengatur aliran air.
Baik, terima kasih Mas Purwatoni telah menyampaikan materi yang pertama. Dan selanjutnya untuk penjelasan terkait gelombang. Baik, terima kasih untuk Mas Purwatoni telah menyampaikan materi yang pertama. Dan selanjutnya untuk penjelasan terkait pembuatan layout jaringan irigasi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Hairul Naimi. Silakan. Oke, baik. Ini langkah-langkah mengerjakan layout. Yang pertama yaitu identifikasi elevasi daerah yang tertinggi dan terendah. Bisa dilihat di gambar yang daerah elevasi tertinggi itu ditandai dengan kotak berwarna hijau dengan elevasi tertinggi 101, sedangkan untuk elevasi terendah yaitu berwarna merah dengan elevasi 89. Yang kedua, menentukan jaringan jalan serta menempatkan lokasi persambungan. Jaringan jalan daerah irigasi Stanggor Selatan yaitu dimulai dari Dasan Genter menuju Dasan Kapitan, terus ke Dasan Makam, lalu ke Dasan Ketengan. Yang ketiga, menentukan penempatan lokasi bangunan utama. Lokasi bangunan utama terletak pada elevasi tertinggi yaitu 101. Lalu menentukan penempatan terase jaringan irigasi. Bisa dilihat pada gambar yang terus menentukan batas-batas elevasi sawah tertinggi dan luas petak sawah serta daerah yang tidak bisa diairi. Elevasi sawah tertinggi ditandai dengan simbol berwarna ungu. Lalu untuk daerah yang tidak terairi diarsiri dengan berwarna kuning. Yang keenam, membuat bangunan-bangunan pada jaringan irigasi dengan fungsi dan tipenya. Bangunan-bangunan itu yaitu jembatan dan gorong-gorong. Terus penjelasan layout jaringan irigasi Stanggor Selatan. Dalam layout kami ini mengambil elevasi sawah tertinggi dengan elevasi 101 karena lokasi saluran terase dan bangunan bagi sadapnya berada di elevasi tersebut. Agar peta sawahnya bisa dijangkau oleh saluran terase tersier dan bisa terairi. Baik, terima kasih Muhammad Hairul Naimi atas penjelasan tentang layout jaringan irigasi Stanggor Selatan. Dan teman-teman sekian yang bisa kami sampaikan untuk presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang telah menonton presentasi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan marilah kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.